Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dan berwajah dalam majelis istiqlal yang insyaallah baru ini. Amin. Sholawat dan salam senantiasa terhatur kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaat beliau semoga kita menjadi umat-umat terpilih yang mampu mengajarkan ilmu di dunia dan menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat. Amin. Ketiga kalinya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Abdul Aziz yang pada hari ini akan bersama kita semua membawakan tema di sesi 15, yaitu tentang kode etik seorang guru tahfidz Al-Quran. Sebelum materi ini disampaikan, tentunya kita sudah tidak sabar semua. Kiai Haji Abdul Aziz ini merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Manas di Semampir, Pati, ya. Dan panjenengan juga perlu ketahui, alhamdulillah, karena saking cintanya beliau terhadap nyambul Quran, setiap bulan satu kali ustadz-ustadz di YGBS 1 Pati ini juga selalu ngaji dengan beliau. Beliau itu selalu dandani ketika ustadz-ustadz menrodok loyo butuh inspirasi tambahan, beliau selalu bersama kami memberikan kesegaran di tengah kepenatan rencana-rencana ustadz di YGBS 1 Pati ini. Sepertinya kurang pas jika saya berlama-lama, langsung mawon Kiai Abdul Aziz, monggo dan semua panggilan kalau semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa ala niyatikum as-salihah wa min ridwanillahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, asatidhal kiram wa asatidhal kiram, rahmatullah. Hamda wa syukran ala ni'ami. Puji syukur dumateng Gusti Allah Ta'ala ingkang kita semua sampai pada saat ini masih dalam lindungannya, dengan banyak nikmat yang sudah kita terima, dan semoga semua kenikmatan ini kelak
menjadikan keberkahan untuk kita semua kita ini. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'assalam selalu terlimpahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita berusaha untuk mengikuti syariatnya, kita selalu mendapatkan syafaatnya dan selalu diakui sebagai umatnya. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedaya para asatidz yang kami muliakan, di sini saya mendapatkan wazifah menyampaikan pada sesi kali ini tidak lain ya etika gitu saja ya, etika yang kita sama-sama belajar. Pada hakikatnya saya sendiri juga tidak sempurna, mungkin baru sedikit sekali dari banyak hal yang saya sampaikan dan sedikit sekali yang saya jalankan, karena sama-sama kita berusaha. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ya, dan semoga mendapatkan keberkahan yang lain. Yang dipakai untuk pertama kali menikah dasar-dasar keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Kemudian nanti saya cetakkan tentang adabul alim. Ini adalah cuplikan dari beberapa bab dari karyanya beliau Syekh Hasyim Asy'ari Al-Jumbani tentang adabul alim fi haqqi nafsi, tentang adab atau akhlak terhadap diri sendiri, karena kita harus mempunyai adab sebagai orang yang berilmu, tentunya harus mempunyai adab. Dan nanti juga ada adab ketika kita mengajar, etika dalam mengajar juga termasuk beberapa etika yang lain. Cuman yang awal kita pelajari pada kali ini, nanti yang ini bisa dibuat baca-baca. Takutnya nanti tidak banyak yang disampaikan karena mungkin banyak ucapan yang luar juga, tapi ini bisa dipelajari setelah nanti panjenengan di rumah atau dimanapun. Dasar yang kita pakai adalah surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalimat yatluna ini bisa bermakna membaca, tapi tidak sedikit kalimat tala itu dipakai dalam makna mendatangi. Maka dalam ayat yang lain ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma. Artinya tidak hanya sekedar membaca. Ketika Allah di situ memberikan janjinya bahwa orang-orang yang secara bahasa kita mengatakan membaca kitab Allah,
kemudian dia menjalankan sholat, dan kemudian mereka berinfak dari apa yang sudah aku rizkikan kepada mereka. Monggo, apa? Monggo, ini ya. Oke. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran ini murad zahir mawon. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah nanti juga mufassir yang memaknai. Orang-orang yang membaca kitab Allah, ayat Al-Quran, kemudian dia menjalankan sholat. Jadi wawu di sini tidak hanya atau bermakna dan ma'a, tapi atofnya nanti juga bisa bermakna kemudian semua. Dan berinfak dari rezeki yang sudah aku berikan kepada mereka secara sir maupun alaniyah. Sir itu rahasia, alaniyah itu artinya ketahuan matahuan. Dan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Artinya seperti ini, Ibu Wati. Orang yang membaca Al-Quran, yatluna membaca, yatluna mendatangi, yatluna kemudian mengerjakan apa yang dia ketahui dari Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi berusaha berikhtiar untuk bisa melakukan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran. Setelah dia tahu Al-Quran, makna daripada Al-Quran, kitab Allah sebetulnya tidak hanya Al-Quran, kitab Allah, ayat Quran, ayat hadis, termasuk kitab-kitab yang menunjukkan kita kepada sebuah amaliyah yang sifatnya wajib maupun sunnah. Ya, kitab kuning dan lain sebagainya itu bisa masuk dalam kandungan kitab Allah, karena pada hakikatnya mu'allif, musannif mereka tidak akan pernah mampu menulis atau yang disebut sebagai karya mereka. Ilmu-ilmu itu tidak akan pernah mampu ditulis kecuali menukil daripada Al-Quran yang di situ lebih bisa difahami secara totalitas dengan hadis. Jadi kalau Al-Quran di situ tidak hanya Al-Quran kitab Allah, tapi juga ada yang dimaksud hadis, ada juga yang dimaksud kitab kuning. Jadi kita mempelajari kitab kuning seperti ini yang sudah diterjemahkan menjadi seperti ini. Ini juga disebut sebagai kitab Allah. Jadi jangan terus membedakan, karena ini sesungguhnya mempermudah kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau kita memahami Al-Quran terus kita menjadi masuk kategori mustahil, wah ini berat. Karena sebagai mustahil itu tidak mudah. Mustahil itu betul-betul tahu ulumul Quran, mana yang koyak, mana yang nasa, mana yang mansuh, seperti itu kan. Terus asbab nuzul, mana ayat muhakkamah, mana ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat, itu harus tahu persis. Nah, karena itu juga sangat sulit, maka kita mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama. Tompo beres ini kitab kuning seperti itu. Jadi ketika mempelajari kitab kuning sama saja itu mempelajari Al-Quran, tapi dengan kita tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang kan saat ini ada gerakan kembali kepada seperti itu kan, kembali kepada Al-Quran, dengan seakan-akan kita disuruh meninggalkan ya karya-karyanya para ulama. Kalau kita tiba-tiba beristihad dalam satu ayat dengan tanpa ilmu bisa membahayakan. Makanya akhir-akhir ini juga ramai karena ijtihad tanpa ilmu. Nah, akhirnya yang ulama tidak manusia saja, ulama kambing saja ya, ulama buaya,
ulama. Jadi akhirnya pitik juga ulama. Mana niki supirnya luar biasa nih. Jadi ajaran tauhid itu sudah disampaikan di TK, cuma saya ngajar diri saya apa tak. Nah, mungkin jenengan mana yang datang rizkinya, bukan orang yang datang kepada rezeki seperti itu. Jadi kalau kita mendatangi rezeki bekerja, artinya memang kita itu hanya berusaha innallaha la yudhillu man yasha'u dan seterusnya. Sirran wa alaniyatan, karena penuh dengan keyakinan. Kenapa dia melakukan sholat? Kenapa dia menginfakkan sebagian daripada rezeki secara sirri, secara rahasia, wa alaniyatan maupun secara terang-terangan? Ya, memang karena yarjuna tijaratan lan tabur, yang diharapkan bukan lagi sebuah lahiriah duniawi, tapi lan tabur itu hanya ada di akhirat. Perniagaan yang tidak ada ruginya itu hanya ada di akhirat. Nek dunia itu isinya itu. Pamane ono rugi ya ono untung. Pamane ono untung juga ada rugi. Seperti itu dunia. Jadi istilah tijaratan sing lan tabur itu berarti urusan akhirat. Jadi sepandai-pandai orang kaitannya kalian perniagaan duniawi pasti akan sedikit juga atau banyak mengalami kerugian. Tapi kalau akhirat tidak ada sama sekali kerugian. Itulah daripada fadilah membaca Al-Quran. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu fadilah mawar. Hal-hal yang sangat perlu diperhatikan untuk menjadi guru Al-Quran ideal. Di sini ada kata-kata ideal. Jadi kalau tidak seperti ini ya tetap guru tapi tidak ideal. Satu, jadi dikatakan oleh Syekh Yahya An-Nawawi dalam satu penukilan dari kitab Tibyan, yang kalau yang ini penukilan dari Adabul Alim wal Muta'alim yang insya Allah kita kaji setiap sebulan sekali di pondok sini, sama-sama belajar. Syekh Yahya mengatakan ayyaqsidu bidzalika Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bahwa ketika mengajar, mendidik, karena kalau hanya mengajar saja itu bukan program santri. Kalau hanya membuat orang pintar itu ya anggap digojok, dijejek. Tapi di dalam pesantren, lingkungan pesantren itu yang lebih condong adalah pendidikan. Maaf, pendidikan ini nanti dengan orang yang mampu mendidik mesti dengan harus membaca yang ini. Adabul alim terhadap dirinya sendiri. Itu baru bisa mendidik. Karena mendidik, nak mengajar kan memberikan pelajaran. Tapi kalau mendidik, niki tidak hanya akwal saja, tapi juga afalnya. Jadi secara perilaku itu harus memberikan sebuah pendidikan. Jadi di depan santri, kalau bisa ya di depan maupun di depan maupun di belakang santri. Kita di depan Allah terus yang jelas. Jadi semata-mata dalam mendidik ini menjadi tujuan adalah ridhonya Allah Ta'ala. Tidak ada ridho yang lain. Terus mengasuh ini adalah sebagai murabi. Sebetulnya semua pendidik, semua pengajar adalah murabi. Istilahnya rumah saya selalu berniat semata-mata untuk mencari ridho Allah, jangan ridho yang lain.
Seperti Allah telah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Jadi kalian ini tidak diperintah dalam hal apapun kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Lelahmu karena Allah. Nah, seperti itu. Apapun karena Allah. Jadi memang seorang guru dalam mengajar, mendidik, mengasuh murid atau santri. Murid itu sebutan untuk seseorang murid itu orang yang mengharapkan akhirat. Nah, tapi dari secara umum dari sebutan siswa yang murid atau seorang santri. Diniati secara tulus mukhlishina lahu. Tapi untuk mencapai ikhlas ini sangat sulit. Sampai dikatakan ya Allah polisa caranya ikhlas cara lainnya. Jadi al-ikhlas itu kalau goet terus ikhlas itu banyak orang isin atas orang isin zaman dia merasa itu orang beda zaman dulu lah neng kali atau nenggenya orang-orang zaman lo jemenangi Pak Jir ini kan menangi ini nak ono wong lewat ngadeg pura-pura dolanan. Tapi kok nak wong wis lewat mendodok nek digiat kok metu piro gak dihitung blung nek iso ndang cepet lah. Jadi kadang-kadang ada istilah mukhlisin, ada istilah mukhlas. Mukhlisin itu belum totalitas. Artinya orang yang masih mengusahakan dirinya supaya bisa ikhlas. Tapi ketika mukhlasin niki dia sudah tidak merasa lagi karena dia merasa hanya diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi lebih dalam lagi. Tapi nggak apa-apa, kita memang masih belajar tadi ya mukhlisin. Jadi kita masih berikhtiar untuk ikhlas sementara ikhlas berusaha terus supaya ikhlas dilatih. Jadi semata-mata Allah. Jadi untuk bisa ikhlas ya sedikit banyak kita harus belajar tasawuf. Jadi murah hakiki urip mati, murah hakiki nasalat nusuki wa mahyaya wal lillahi rabbil, semua lillah. Jadi kita tidak bisa hidup karena kalau tidak memang Allah yang menghidupkan. Tidak bisa ibadah, bahkan dengan tidak mampu belajar, tidak mampu mengajar kalau tidak Allah yang memberikan kemampuan untuk belajar. Maka ketika Allah yang membuat kita mampu belajar, kenapa kita harus mengakui kalau itu adalah kita yang melakukan seperti itu. Sehingga sedikit demi sedikit akan mampu ikhlas. Tak rewangi ini ya seperti itu loh ya. Berusaha untuk menghilangkan itu. Tak rewangi ini, tak rewangi ngono dan lain sebagainya. Tak rewangi karena masih merasa ada dirinya. Jadi pancen untuk bisa ikhlas itu harus tahu hakiki, hati payung. Kita sampai untuk dikendengi sidik bahwa sesungguhnya orang sapa-sapa mula sakjane butuh ikhlas ilang kabeh termasuk corona bakal ilang sebab ikhlas. Nah, wong hajen kan mati. Gusti Allah wujud, Nabi Muhammad lagi wujud dan neo corona wujud. Niki nak wong wis niku dienggo bawa dijajah niku. Niku cara ndang utama niku wonten. Gusti Allah wujud, Nabi Muhammad lagi wujud, dahnya kue wujud niku nak kanggo wonten, gawe dhewe dahnya corona wujud. Ya tapi Gusti Allah Ta'ala. Jadi mergo tau kita balik ning Gusti Allah. Tapi yang namanya ikhtiar, hati-hati itu juga penting. Ikhtiar, berusaha itu juga penting. Banyak kabar saking dokter misalkan pengamat-pengamat itu bahwa corona akan mati kena deterjen. Dolanan deterjen mau. Jadi pertama kita memang dituntut untuk ikhlas. Dan supaya bisa ikhlas balik nomor
min aina khuliqa, ay yatafakkaru min aina khuliqa. Wa lima khuliqa wa ila aina khuliqa. Kita itu tidak ada siapa-siapa. Kita jadi maksudnya. Jadi namung sing wonten namung Gusti Allah. Berarti nak aku iso teng mriki mergo Gusti Allah sing nglakoni teng mriki. Jadi aku gak ape ngakoni lah. Ngoten. Lalu kalau kita saya itu tiap hari pasti ada tamu. Tamu sing lara-mara dikira kula niku ya ora tau lara. Sing mara do teko. Wong utang ya mara ngene kula dikira kula nggih randuwe utang. Kula kadang ya bingung karena memang kula ndak pernah di pondok itu saya hanya tarbiyah biasa. Tapi sampai di sini karena nopo hanya terhipnotis kalian omongane wong-wong atau mungkin terhipnotis kalian gila apa wekdal semanten menajis. Nah padahal ngene kula dhewe bingung wekdal semanten kula bingung matur bakal Mbah lah kok malah sing mara niki malah njaluk tombo lah kula niku ngaji biyen tak tahu belajar enten lah malah kok ada wis ngaji tambah goblok. Lo kata maaf, ada ngaji kok. Ulama wong sing nambah. Kowe ku mau nambah. Ngono-ngono wong ngrasake, kowe ku mau nambah. Nah, sejak itu kula terus mendeklarasikan. Tombo aku duwe. Kowe sakit napa mawon penyakitmu model apa kula duwe tambane. Siji cok duwe waras. Nanti mau tombo tak warasnya aku tanggung jawab. Karena akhirnya menambah keyakinan ketahui kita dulu. Saya itu beberapa kali. Jadi ada seorang dokter makan apa niki ikan 9. Niki mau mboten dokter mboten. Allah yarham mboten dokter sing dokter mboten niku. Allah yarham garwane Bumi Hani tasih urip kok. Bumi Hani tasih urip. Nah sing garwane sampun niku maem 9 arine gedhi kok iso mbantu teng ngene golongan. Nah akhirnya dibawa ke RSI dan RSI takut mau operasi karena hilang Pak ya dosen betul kula bisane niku waune bisane niku dokter Zakaria sebelum jadi bisa waktu niku aktif bisanan diterjadi oleh dokter Zakaria. Jadi ajeng dibetot yang Semarang ning diamirno dhisik teng ngene. Nah. Berubah kersane mangke di Semarang mboten lara-lara. Ngoten, kersane mangke di Semarang mboten tidak merasakan begitu sakit. Anten apa? Niki lho. Napa? Wonten ringe. Kula masuk kamar. Harus ada wasilah. Wa tabu ilaihim wasilah. Terus wonge ben yakin enten mlebu kamar. Lalu piye carane? Wong niku wong Jawa kita iki butuh sugesti. Lho nggih mboten? Butuh sugesti. Masuk kamar lah. Karo cukup banyu. Kula nembe mundhut kudu, bak mundhut kudu nembe mundhut toya ajeng kula dongani bapak ingat. Ning nembe badhe kula dongani malah sing teng jero teng jaba alhamdulillah. Kula kaget kok iso. Niki dereng kula dongani. Kula seneke kula terus langsung ngadep salaman kali kula diambil matur kula Pak kula betana loro kali siap untuk keluar biasa. Pun alhamdulillah waras. Mungkin sekedar mau perlu kamar. Banyu kita salah rasida masih. Kok bete ngerti nak turun donga. Saya mulai sing kados ngoten niku luar biasa. Bahwa semuanya hanyalah Allah. Kula niku hanya niku lho dikon pengaran paling raino ngoten niku wong ben mantep. Tapi Allah Ta'ala ya berkata terus repot sithik amplop tetep pareno. Nanti kalau ralat apa amplop sing nampa kula. Sing rasane bener. Nah, akhirnya semakin yakin dan selalu saya sampaikan bahwa tombo apa mawon kula
siji tok kan duwe waras. Mulane sampeyan nape mertombo monggo. Ning siji sudah apa waras. Nak terima mertombo gampang. Tombo kula dhewe. Tombone aceh banyu niku. Fatihah. Nggih wong santri. Ya ini kudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu ma'asmi syai'un fil ardi. La yaqulu. Ini tidak perlu yakin lagi. La yaqulu. Tidak akan pernah ada bahaya. Ketika bismillah pun la yaqulu. Dini tetap Allah. Dini tetap Allah. Allah mau kepengen uji seberapa kuat iman sampeyan. Lho nak sithik-sithik lara mestine sing mati dhisik wong cah pondok salah-salah iki. Kula teng pondok mboten enten masak nggo kompor mboten enten. Teng pondok niki masyaallah. Jadi jam 11 niku wangsul saking madrasah, jam 1:30 itu harus sudah sampai pada majelis masjid dan kajian bangunan. Jadi ada waktu 12, 1, 2,5 jam. Niki gentosan. Kelompok kula klepe kula niku lah cah 11. Jadi memang rata-rata 10, 11 bilang klub masak. Jadi sak nampan niku cah 11. Jadi cara manane miring mesti. Nah, niki di amri 3 masak, yang lain istirahat 3 masak lainnya besok karena ini waktunya mepet. Nah, karena waktu yang hanya sedikit seperti itu, maka masaknya bareng-bareng, ya masak sego, ya masak sayur. Nah, ketika masak sego, masak sayur ini masya Allah, wong urip ke banyu, mulai gini jangan semua itu lho kae. Sebul-bul sing munggah malah aku. Mula nasi ini campur zaman semua itu nasi campur semua, campur apa? Ketika harus makan kabeh padha panase mak piye ngoten mawon. Zaman semono gak patek mikir kesehatan, mangan panas ya napa. Akhirnya dalam keadaan yang munah-munah ngeten iki pun terus metu dalil mansungkana kala tahu mana. Sungkan-sungkan ora uman. Dus. Jupuk banyu. Nah, napa niki kendil niku badhe digodhog nasi dikasih air kan jus ngoten niku kok sosrone cah santri. Coklat saya itu unggu panus coklat intik-intik. Dan itu nikmatnya luar biasa. Cek kurang warak ngombe niku kan itu dibuka. Masya Allah. Jadi kalau ngomongin bakteri virus itu mesti cah pondok sih. Dan yang saya ngomongin jadi pondok ini nak mboten umpan bentuk kan ya mesti ini lester kan. Ngaji masjid sing ana lester ngoten iki. Filmnya teng ngaji masjid lester ngoten iki. Engko subuh-subuh tangi ya wis terus wong kena menjelang subuh niku kena embun. Iku mestine kena paru-paru basah. Ning selalu yang basah ya lambene tok. Iya. Niki melatih sebuah ketauhidan. Jadi jenengan ben pikiran kita yakin Ibu Sirpa. Jadi karena memang yang perlu kita pakai, apalagi nanti jenengan nopo namanya tabarukan mawon nggih. Tabarukan tengene nopo nyambung niku juga harus butuh keikhlasan. Nah, khidmah niku berat. Khidmah niku berat. Saat ini khidmah apa? Tabaruk mawon. Tabarukan nyambung. Jadi memang butuh keikhlasan. Jadi harus dikembalikan semua kepada Allah. Atasku nonton tamu dikasih obat waras, orang istilah ya sing nambani sapa. Ndak. Karena memang dilatih pengarang dari tadi. Beberapa kali ini urung ditambani muni nak wis waras dan tetap kaya apa. Artinya kalau hebat karena memang itu pelajaran bahwa saya tidak siapa-siapa. Kalau mereka nyampluk ya tak masalah, mengajak urusan marasa. Begitu pula ketika dia ngajak, kan kita hanya mencari ridhonya Gusti Allah. Jadi ketemu ridhonya Allah kan luwih daripada ketemu amplop ngoten niku.
Ya tapi aku butuh. Cuman yang utama jadi tujuan itu kan bukan itu sebetulnya. Paham ya? Nah, jadi memang itu betul-betul di situ dikatakan termasuk Quran luar biasa ini. Jadi ketika tadi dikatakan seperti itu lantabun, jadi suatu perbicaraan lantabun satunya. Jadi memang butuh niat yang luar biasa, betul-betul mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua, ketika mengajar, memang kita harus niati khidmah Quran atau istighfarul, bukan mencari sebuah pekerjaan. Wal yahdhar kullal hadri min ittikhadil Quran ma'isyatillah. Jadi jangan pernah sekali-sekali dalam mengajarkan Al-Quran itu mengharap sesuatu yang lain atau Al-Quran dipakai untuk sebuah pekerjaan. Malah rusak nangis. Makanya cara Mbah niku sapa wong rumat Quran bakal ramut, lamun orang rumat ya remet ngoten. Mungkin kersane Gusti Allah piyambak ingkang maringi terus. Jadi jangan sekali-sekali dalam mendidik, mengajarkan Al-Quran niatan kita niku sebagai ma'isyah, kita jadikan sebagai pemupoji. Jadi apa maneh ya memang ketahuan tapi niku nak tengene apa dikatakan memang ma'isyah niku ya secara lahiriah mawon ya tetap nyambut gawe ngoten apa. Jadi ngajari niki inti justru bergawe niki sampingan. Ini memang tujuannya ini ibadah. Ibadah semua ibadah. Tapi menyampaikan ayatullah wong jarine termasuk al ulama itu warasatul anbiya. Rasulullah ditugaskan, para nabi ditugaskan itu menyampaikan risalah. Orang nyambut gawe niki tinggi sampingan supaya berdakwahnya itu bisa lancar. Nanti diwale budaya ini tinggi mendukung dalam rangka dakwah. Ora kok dakwah tinggi mendukung nyambut gawe ini. Nah iki kula wae. Nanti budaya tinggi mendukung dakwah. Jadi sing inti memang dakwah niku sing inti dakwah atau menyampaikan risalah itu yang inti. Jadi ojo kok malah penyampaian risalah sing tinggu ma'isyah. Pekerjaan apa? Ustaz baiklah. Amaliyah niku mawon amaliyah. Pekerjaannya yang nyambut gawe sing liyane tenang. Dan kula niku dilatih teng Semampir niku awal niku mau diparingi Mbah Dullah niku atau hanya 30.000 sewunan kabeh. Terus beras namung 3 kilo untuk 1 bulan. Jadi duit niku sewu. Monggo Mbah Nafek niku moro tabarukan adute Bapak jaluk saya. Jaluk saya. Pimpinan nggih napa? Nyulin ngoten. Yo tabarukan duite Mbah saya. Pak Jaki ya saya nanti ini. Nanti dilatih poso, duit sama termasuk Allah piye sekiranya sebulan cukup. Jadi memang ben orang duit niat ngoten niku keuangan ben menapus kakian duit seneng cekelan duit dan kemana. Nanti teng niku aku sing gaji kowe. Ngoten kowe mulange ngene ya mulang ngoten mau. Gajine ra cocok ya jane niku. Tapi memang kalau nyucukno gaji niku gak bakal cukup. Karena apa? Pegawai ini Gusti Allah mosok dipadakno karo pegawai ini menungso. Nah, dari sisi yang lain tendikulah akan terlihat. Alhamdulillah. Selama teng Semampir dalam pondok, dalam majelis, dalam masjid, dalam mushola tidak pernah sing jenengane napa nyodorno. Karena memang haji itu mbah itu mboten. Karena turun itu ora oleh dari proposal.
Kula nggih melu-melu takut ra tau dosa. Alhamdulillah cukup dadi. Dan itu sudah jaminannya Allah Ta'ala. Disitulah kita dilatih oleh orang tua. Jadi ojo kok ngaji nih dinggung penggawe, mergawe yo dinggung lancakno ngaji. Dan aku lho mesti nyambut mangke niku piye carane kula mergawe. Mun wayahe ngaji. Wong sakniki niku pemerintah maringi cara mergawe niku ora sithik. Ora sithik. Tapi kan mriki insyaallah pamane kados teng mriki nggih pun nonton bisa. Wong tembung bisa niku lak buka butuhe benah nonton dak. Nggih, sing penting bunah. Itu bayaran ora pantes bayaran ora cukup. Pamane nak dipadakno karo sembuyane Sayyidina Ali wae yo. Bena sama karo sumber minyak. Jadi pun bisa niku mah. Dadi ojo nganti lek mulang no Quran mbok niyati nyambut gawe. Mun digawe diniati khidmah ya monggo, tapi berdatang kita baru kami tenang. Dan yang ketiga dikatakan juga oleh Syekh An-Nawawi, wal yahdhar kullal hadri min qasdihi takathuri kasratil mustaghilin alaih wal mukhtalifina ilaih wal yahdhar min karahati qiraati ashabi ala ghairihi mimma yantafi'u bihi. Jadi ketika kita mengajar, mendidik, iki aduhano lek kepengin ngakeh-ngakeh murid. Kadang muridku birung-birung, dina wong dik biyen-biyen iki nyuwun saya. Bahwa bakalan muridé nggih positif. Sithik ning dadi kabeh netes kabeh. Mbah mana batu karim Lirboyo Mbah Hasyim ini ngoten sithik yang jadi kabeh ya nak iso sih wakah dadi kabeh wakah dadi kabeh. Jadi jangan sampai ada niatan ngakeh-ngakeh murid nanti hanya sebuah kebanggaan, tapi harus punya militansi dalam rangka nopo nih mempunyai murid yang betul-betul kualitas. Nah, menintanya kualitas itu berarti kados nyambung ngeten itu membatasi santri itu bukan kok karena Pak Dirnya tidak mampu membuat gedung, gampang ya Pak Dir kayak gitu. Gampang, lokasinya kurang luas, nanti mawon ngabari ditawari tanahnya. Insya Allah nanti ini barokah. Ziyadatul khair 'alal khair bil istighfar. Pokoke mudah apik terus insyaallah. Nang pokoke niate ikhlas mawon boleh. Terus bil istighfar. Step by step tapi terus. Tapi kita tidak itu. Kita hanya memang mempunyai keinginan bahwa niatan bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang bertabaruk belajar di sini. Cara Qur'ane yang betul-betul mentes, terus ngesake asatite juga, ngerti? Nah, kakean juga repot banget. Jadi kualitas yang kita andalkan bukan memperbanyak santri. Hanya memperbanyak yang metu yang keluar nopo sombongnya ngerti? Sing medal sombong, coba yang dan lain sebagainya. Wal mukhtalifina ilaih. Jadi jangan ada niatan sing sejo sing itu ngakeh-ngakeh atau ikhtilaf saja. Yang wal yahdhar min karahati qiraati ashabi ala ghairi mimman yantafi. Terus kadang-kadang kita itu nah ono pemeneh santrine itu malah ngaji ning gene wong liya, katane pindah ning pondok liya, pindah ning sekolah liya. Terkadang rasa benci luar biasa. Tapi memang iki belum pernah.
Niki kan dawe wong zaman biyen. Orangnya betul-betul tulus dalam belajar. Tapi saat ini juga memang ono riak sithik-sithik ngono kedae. Ono ngarepe sithik-sithik ngono. Nah terus kon koyo matolek totalitas yo kangenan. Wayang nopo PPJ. Nanti PPJB ngoten niku. Nak ora disiar-siarno tak ya ora ono wong ngerti. Anak mantolek ngoten wong langka. Wong meneng mantolek niku ya setinggalane wong alim-alim kabeh. Ini saya kira patek jo kaya ndek biyen durung wayahe kan ngoten. Durung wayahe. Nek ora padha ya di corona do boleh HP. Tapi mboten karena memang dari dinas dari nopo dari atasan disuruh. Jadi tidak mendapatkan, jadi kelak panjenengan ketika sudah mempunyai pesantren misalkan, punah ora usah abul-abulan peduli ngarep santrine berberat. Jadi mengko mesti dalam penyampaian mencari murid sing boten-boten. Dan menghilangkan rasa benci ketika ada murid berguru kepada ulama. Terus jenengane santri kan kepengin tabakur nyeboro untuk kiwa tengen ngarep bisa akeh pun ben nyantri ngalor itu. Jadi ketika jenengan punya sebagai murabi anak didik jenengan nanti kok masih tanya kepada ustadz yang lain itu lebih baik. Seperti itu jangan kok lho. Kowe takok aku kan iso kok kenapa takok sing tersinggung aku kowe kusan ning kene iku aku sing rumah kowe malah kowe takokmu ning wong liya. Tidak perlu seperti itu. Bukan jiwa seorang pendidik. Jadi ketika ada santri yang dalam bimbingan jenengan, nah tiba-tiba dia malah tanya ke sana, tanya kemari, itu tidak apa-apa. Ingin memperbanyak, memperlahan. Itu kadang mungkin kita kurang apa menurut dia sendiri. Jadi tidak apa-apa. Nomor 4, hendaknya guru Al-Quran selalu istiqomah dan memperbanyak terus. Ayyuhafidhu ala tilawati wa yukthir. Jadi niki memang nek wong hamilul Quran, hamilatul Quran tentu memang kangge ben boten duwe laline ben boten teman-teman pancen menungso niku kulikal insan dhaifah. Sithik-sithik lali napa-napa lali dhuwit tok sing ora salah. Nak babakan ngaji, babakan nopo niku sering, makanya diimbangi dengan memperbanyak atau setidaknya mempunyai target. Ada target nopo misalkan 10 juz 1 hari, berarti setiap 3 hari khatam. Wah kita kangelan ya berarti 5 juz sehari, atau maksimal digamel 6 hari sekali atau 7 hari, ya 6 hari sekali itu berarti 5 juta. Mestinya nak menggawa Quran kan ibu pelaku komoni militan dalam setiap badal maktubah 1 juz nih, artinya dalam 6 hari sekali khatam Quran. Lebih mudah misalnya. Cuman tuan saya kadang-kadang kita ini muat-muatan mata. Jadi istiqomah itu utama. Ahabul amal kata Rasulullah. Ahabul amal adalah fa'in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul amal Allah adalah amal di antara banyak amal yang paling dicintai Allah itu amal yang beristiqomah. Baiklah senajan toh sedikit. Jadi misalkan di thariqah termasuk thariqah yang Quran gitu terus Quran. Jadi misalnya satu maktubah 1 juz. Tidak nak Quran mau 1 juz paling dari 10 menit seperempat jam. Kira 10 menit seperempat jam. Nah iso ya tampil 20 menit atau setengah jam itu lebih baik. Dan yang nomor 5,
hal-hal yang sangat yang perlu diperhatikan untuk menjadi guru Al-Quran ideal. Yang nomor 5 adalah berusaha untuk memiliki perilaku yang terpuji, yang sesuai dengan syariat Islam. Ayatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Jadi hendaknya kita mempunyai akhlak yang baik yang sudah disyariatkan untuk kita. Wal khisalil hamidah, duwe pakerti sing pinuji. Wasyamil mardiyah, asyhadu an la. Jadi akhlak kita harus kita tata betul. Tentu akhlak kalian Allah Ta'ala juga akhlak terhadap murid atau santri. Jadi jangan sampai hanya menuntut akhlak santri kepada guru. Sebetulnya akhlaknya guru terhadap santri juga banyak sekali. Di tata Quran banyak sekali kalau akhlak-akhlak. Yang Mbah Mun ini Pangemo Mbah Mun Jubair, alhamdulillah, ojo ngamukan karo santri, ojo ngamukan karo santri, ojo nuntut pinter karo santri. Budaya kita itu menyampaikan apa yang kita punya kewajiban untuk disampaikan, menyampaikan risalah punya wajib. Jadi seorang guru, seorang pendidik tidak hanya pengajar. Di setiap afalnya, gerakannya, macam-macam ini kan diamati oleh santri. Dan jangan sampai santri punya alasan dalam hatinya, walaupun dalam hatinya Ustaz kayak malah ngomong, betul, Ustaz kayak malah ngomong. Nah ini yang susah itu nak dibantu. Nak dibantu. Kalau diucapno ngoten nek sakne kadang bocah ngucapno iki mau dibaten bloko. Ini kadang kuatire terucap Quran juga bukan jaminan. Ini susah nih. Ya memang tidak bakal ada jaminan. Mau kitab Quran tidak jaminan. Jaminan itu Rasul Nabi jaminan maksud. Selain Rasul Nabi bukan jaminan. Cuman jangan sampai itu terus nopo rekamannya bocah itu terus seperti itu, akhirnya nggak ada rasa maupun ini seneng betul hingga semangat ini lah. Terus seorang guru harus memberikan pendidikan termasuk moral itu, pendidik. Jadi sekiranya ojo nanti ditinggali Allah Ta'ala. Jadi sing nak iso ditinggali Allah Ta'ala. Jadi onten seorang santri zaman biyen niku santrine gembel. Jadi gembel pun mboten tantenan yo ora cek pinter-pinter memang tapi goblok zaman biyen. Tapi kali-kali ana krungu kabar jare yai niku senenge iku mboten tantenan kali santri niku. Malah akhir-akhir kepene kabar dari APP dipek mantu. Wah dadi omongan kalangan santri. Mosok longor nate dipek mati. Kurang istimewa nih belas salungan itu sing ngarep, sing dhuwur, sing mburi malah pidak-pidak. Bubutane gede sih. Longor ngoten lho. Itu ada nyambungnya lho. Kok iso yai kok seneng piye? Dadi satu pondok dadi rasa-rasa sak pondok. Alhasil sampai yai niku perso. Wah, si bulan ini lagi di pojok-pojok merasa enak, ngono tak didono ada istimewaannya si bulan. Santri kumpul sendiri. Ya ini pidato Pak Desa. Oh nyata mawon, kula ini belum mantu, boleh mantu santri ini gandeng kula di santri sih. Piyambak nggih pun menawa di antara sampean ono sing cocok meneh kula pilih. Oh, senenge mboten nanti masakan ngene niku payu banget. Wah, sedaya saya walhasil diparingi ayam setunggal kalian Yesus setunggal. Sing saged nyembelih ayam niki tanpa kurangan sapa-sapa, lha niku kula pek mantu. Mulai dina apa ya saiki bayi bar waktu kamar mandi kunci mek balik. Enten sing butahe rono apa mek balik.
Memburi pondok nek balik sedaya. Lho itu setengah jam apa sak jam pun rampung sedaya mriko teng mriku beto ayam. Nanging Masya Allah ya ini medal. Lho, pun rampung sedaya lah. Jam setengah 11. Mun ya. Mun kabeh. Wis kabeh. Lamar belum lamar. Bocah pelawar niku malah melayu saka wetan ngono. Wis tau dene tunggu sedaya. Ya wis komentane siji lah. Ya ini berbunyi. Wong do rasa-rasa blok. Ya ini ben dhewe. Lama tak ketek. Masya Allah. Lho nek sekecap musuh kula melihat lu turun. Hasil ngantos setengah kali welas ini. Wis. Itu mau ndi mau juga tasnya Melayu juga tinggal di rumah. Buat sekejap teko. Mon sebelah kabeh, mon. Sapa sing paling dhisik? Kula. Kowe aku ngono kok. Mau sebelah ning ndi kamar mandi, ning ndi ning mburi pondok, ning ndi ning sapa wong ngapak macam-macam. Alhasil sing siji ki mau piye kowe pitike jeh ngapak ciat-ciat. Turun dereng lho kok nanti ra iso nyembelih itu napa? Kula nggih pun teng kamar mandi, kula nggih pun teng pinggir mriku mlebu alas jegur sumur barang. Ning setiap ajeng kula sembelih rasane amen kula dideloki mawon. Sapa sing ndeloki? Gusti Allah. Liyane terus lengar-lengar. Lah yes. Karena kesempatan besok titik sarehna wonten mawon. Ya ini mah begitu. Nah ya iki lho sing tak pilih kenapa nganti ape tape. Nah, mergo atine awas. Kowe mripat tok, Pak. Mripat awase delok dhuwit kan. Ati awas iku ning ati Gusti. Mirsani Gusti. Mula mangke nek jenengan termasuk nikah tengene akhlak ini al-alim ini di nafsi niku kan ingkang nomor setunggal selalu istiqomah dalam muraqabah, selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyudima muraqabat Allah Ta'ala fi sirri wa alanihi. Selalu muraqabah, baik di tempat yang sunyi atau ramai. Dan itu pengertian muraqabah itu melihat Allah dengan mata hati dan menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan selama ini. Kemudian mengambil hikmahnya atau jalan yang terbaik bagi dirinya dengan mempertimbangkan dan merasakan tentang adanya pemantauan Tuhan kepadanya. Jadi hati ini sangat mirsani Allah. Ketika Sayyidina Ali ditanya, apakah kamu pernah melihat Tuhan? Kata Sayyidina Ali, saya tidak akan menyembah Tuhan yang saya tidak mampu melihatnya. Jadi untuk melihat Allah dibutuhkan mata hati yang dipakai. Mata hati. Jadi la ilaha illallah. Zikir nak ning ngene lisan artine nyebut, nak ning dunia artine eling. Maka selalu illallah. Jadi contoh mawon mata hati contoh mawon. Jadi ketika jenengan bahwa wayahe ngentasi pakaian di malam hujan. Iki secara spontan wong awam terus ngucap wala hujane. Iki ning ngene wong sing iso ndelok teko mata hati sing ngedunke udan cinta. Napa? Sing ngedunke udan cinta? Pangeran. Ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Ketika jenengan niku apa ngentasi pakaian kalau udan itu kan terus sikapi ya napa waduh wong sing ngedunke udan Gusti. Ning mriku nak kita niki anggere ora-ora apa. Wah udane Gusti Allah sing tersinggung, udan dhewe kenapa berlalu. Kan ngoten. Ya kan? Mulane wong di mata hati iki
aja sok alok wong. Mergo sak temene alok wong iku padha karo ngelokno sing gawe wong. Lha ngoten nggih. Ngelok-ngelokno wong iku padha karo ngelokno sing gawe. Maka ketika orang itu tajam sekali pada hatinya, apa yang ngelokno wong iku ora tau siji. Mergo apa yang ngelokno wong iku dhekne ngerti. Ping niku aku lak ngelok-ngelokno sing gawe wong. Nah, terus jadi termasuk adab seorang santri ada sesuatu harus mampu harus mampu bermuraqabah. Jadi muraqabah itu ningali Gusti Allah dengan mata hati. Nah, wis ningali Allah dengan mata hati, terus dihubungkan dengan perbuatan. Pamane kados ngeten iki musim corona. Sinten sing damel corona? Musibah kados ngeten iki jangan ben kula wonten. Jadi jangan dianggap terus pidato. Ini adalah perkara Allah yang dikirim Allah oleh orang-orang pada orang-orang Cina yang sudah menganiaya orang Uighur. Nah, nyatanya orang Uighur tidak apa-apa ya. Saya ini malah tekan ini kalau Muslim tekan ini. Ya, malah dipundi, malah umroh barang mandek. Malah di Sultan di kandang. Untuk haji Indonesia tidak boleh persiapan dulu. Nah, tadi tekan pundi ini. Sehingga bagaimana cara mensikapi? Mau yakin mawon karena memang corona ini saking Allah. Ora bakal ana corona anak Gusti Allah ora dadekno corona. Ini jangan ben. Tapi terus hubungannya nggih ngeten. Nah, terus kita nekat-nekatan lho ngawur jenengan. Rapopo, ya betul lah. Selalu dikatakan bahwa sampai saat ini itu yang pegang buku kematian itu masih Israel, teman. Jadi Israel menjalankan tugas ini masih berpegang teguh pada buku Lauhil Mahfuz, teman. Jadi orang-orang nak terus corona mateni wong niku mboten. Jadi umpamane ana wong kena corona mati nek memang jatahe wis mati buat karena penyakit apa kan pun nonton nggih. Amrullah yajri ila qada'i wa qadahu yajri ila qadari wa qadaruhu yajri ila ajali wa ajaluhu yajri ila kitabi. Apa itu berurutan wis tertulis ning Lauhil Mahfuz. Tapi ya kita kudu ngerti syariat. Wong Kanjeng Nabi dene nggih dalwake. Kaya pamane sakniki pengumuman tentang Jumatan. Mun sing kena corona sing penyakitan salat ning omah dhuwur kan ngoten. Karena nanti jadinya boros kan wonten sing ndadekake wong niku batalake wajibe Jumatan. Batalno wajibe Jumatan tapi ndadekake wajibe salat zuhur. Itu kan karena yang pertama ada boros. Yang kedua karena khauf karena punya rasa takut. Tapi insyaallah tim mriki belum termasuk daerah pandem tanah apa nih? Pandemi belum termasuk pandemi lah, insya Allah nggak masalah. Jumatan ya Bismillah kemawon lah yang turun spesial. Cuman syariatnya tetap dipakai. Ikhtiar buat ikhtiarnya itu tetap dipakai. Jadi kita itu daerah pandemi ya jangan Jumatan nih, jangan nopo-nopo. Masjidnya diadani, nah memang daerah pandemi, ya, daerah pandemi. Sallu fi buyutikum, matalah tulisan akhirnya, ada ini. Cara mata, ini syariat sama mah, boleh-boleh saja. Karena memang doror itu utama banget. Senanyar-nyaran, kok corona tiba pengiran loh, dia lah, kita mau. Cuma memang kita tidak boleh terus menjadikan sebuah syak dalam hati, tidak boleh kan? Pelaku ketika akhirnya nyambut dewa, ketika nyambut dewa. Cuma ikhtiar hati itu tetap iya. Kata stengri lah umpamanya. Nah, misalkan untuk hari-hari ini tidak boleh ada kunjungan begini, itu masuk ikhtiar kalau ikhtiar. Misalkan seperti pun nomor titik, oh sama.
Terus mau jadi dokter kan mau deterjen, kan mijat. Nah ini kan wah, juga membunuh kuman juga nih, ya mijat terus ya bedanya. Terus biasa ala kadarnya nggak kenal. Jadi nggak sebetulnya nggak begitu bulat. Teng daerah Pati, insya Allah kun-kunuan nggak terus. Kun-kunuan Pati Kudus dan sekitarnya. Sing wis kadung ana ya semono mawon kono. Kita kan kono. Nah ya kok. Korongan kono. Ben ora ngene. Nanti harus proper. Duwe mata hati sing iso ndelok Allah Taala. Artine diamalake la ilaha illallah ta'ala. Ora ana pangeran kejaba Gusti Allah, termasuk corona iki wis ndek pangeran. Lah ora ana pangeran kejaba Gusti ya Gusti Allah Taala. Sebab wonten iki kula bali. Yakin itu yakinane dikuatake. Kemudian engkang nomor 6 ayyar bima yaqra'u 'alaihi wa yurahhiba bihi wa yusna ilaihi. Nggih, dadi seorang pendidik niku pancen kedah lemah lembut. Senang dan selalu berbuat baik kepada muridnya. Jadi ojo galak-galak. Jadi seorang guru itu harus galak, pancen kudu disayang karena dia itu baru belajar. Nanti upamanya ono ndabeke niku pancen pripun. Kudune wong ngomah ya ndabek ning pondok ya kon ndabeke anane delok pondok sak diarani mawon pondok niku bengkel. Ya, bengkel sepeda motor itu bengkel rusak. Artinya ono sepeda motor kok diapik gawe ning bengkel ya mergo kepengin divariasi tenan. Ya lah bocah kok ndablek ya di rumah sing ada. Ono wis dadi apa. Artinya wis sampe kok dokok pondok yo dihias ben sanjaya apik. Cara montor-montor yo nalpote ditambah siji tas belum. Tak waten ae, mau ditambah setang sing piye, ditambah cat sing piye. Pakai dicat kok dipun lah. Dadi ben saya apik. Memang kita harus mempunyai kelemah lembutan terhadap mereka. Tapi memang karakter orang beda. Bukan saya kata galak. Sing jelas tuntutan dari bimbingan dari Syekh Yahya niki supaya kita niku lemah lembut. Sing sayang, sing ampun dan punya harapan besar lah terhadap santri ini. Ampun galak-galak, ampun ngamukan. Kalau ampun setunggal yang nyuwun wasiat Kanjeng Nabi itu dijawab Kanjeng Nabi sikap penonton latar itu. Ojo ngamukan. Wong ngamukan itu cepat mati. Jadi ini dia kecewa. Wong ngamukan itu gelis mati. Mila sing bersikap enggan lemah, terus merasa senang dan berbuat baik terhadap muridnya. Jadi kadang-kadang memang guru niku seorang guru, seorang kiai itu aja mikir untung secara duniawi. Ini sing gampangan lah kalian santri niku ya surah kudu kabeh urunan ketika wong seorang ustaz duwe ya sesekali sedekah kene-kene murid ora kok ngarep-ngarep sedekah terus murid. Sing sayang kali santri. Malah kata kiai sing santrine wis diulang jenenge mangan ngaten wong murid mulai jadi samono. Imam Syafi'i niku guru dateng Imam Malik. Bareng Imam Malik pun merasa kentekan ilmu cara dene ngomong Imam Syafi'i kan sinau datang murid Imam Hanafi bin Baghdad. Niku disangoni karo Imam Malik beberapa keping. Disangoni. Jadi sing welas niki kanggo guru lho, kanggo guru.
aja sampeno kanggo murid. Kaya muridé dadi blegojo kok. Ya sampeno kanggo murid beda neh. Iki kan sampean guru iki sampeno kanggo. Dadi Imam Malik iki nyamoni Imam Syafi'i kon budal. Tak ilmuku ganti murid sing sinau ini santri ini Imam Hanafi itu baru tadi. Bila sing welas kali santri, kadang-kadang tengah dalu melu dunah santri. Nikilah bedanya santri biyen kali santri. Santri di biyen itu top karena kiai ini juga top. Santri ini top, kiai ini juga top. Kiai ini wani melek nirakati santri. Saya ini melek jagongan wali santri. Dari dia itu melek mergo niate nirakati santri. Bahagia kali pondok pendiri pesantren Lirboyo. Niki sedalu-dalu malah tileme namung sakser-sakser. Nggih ngoten niku mawon. Murabi, seorang murabi ini wis ngoten niku. Jadi orang ngajari lahiriah, yo ngajari batiniah, yo ndongake dateng santri ini. Ya sapa ngerti besok santri ini iso ngamalake ning jane wong liya niku lak dadi ilmu sing bermanfaat, ngoten sing dadi jadi Kanjeng Nabi kumati. Engkang nomor 7 ayyabudula lahumun nasuha. Jadi karo murid niku ya sing gampangan paling nasihat, sing gampangan ngemot-ngemotake ning ora karo ngampun. Ngemotake maringi nasihat, ngeling-elingake tentang memang tujuane golek ilmu. Jadi orang terus jarno ae dadi cak goblok lah mboten. Ya kudu ngemotake bahkan bila perlu marani ning kamare wonten seorang kiai ceritane wong jaman biyen nek dalu nganti mubeng ning kamar-kamare santri. Mubeng ngoten niku, notokno sandali ngoten niku. Dadi aja diarani tabaruk niku santri ning gone kiai tok. Tidak sedikit dari ulama zaman biyen wong-wong biyen wong salaf-salaf itu kiai itu tabarukan kalian santri niku mboten sithik. Mergo santri niku sing wektu niku lagi prihatin-prihatine mbek Gusti Allah ngarep-ngarep nampa ilmu. Niki keramate luar biasa sebetulnya. Keramate para santri. Dan nek wis kadung dadi ustaz ngoten kan isi wis tau ngandani isine kok kepengin ngandani tok ngoten iki. Dadi kadang-kadang terus pomene wis dialog kae ngoten iki wis terus mau ada jeneng arep berkah tak batuk ya. Mbek wong liya ngoten ora kudu karo ya. Bahkan wong sing diamali ya yang saat itu sangat terpuji sekali amalnya. Itu bisa ditabarkai. Jadi sing gampang sok sing gampangan anjene paring nasihat, paring napa pangemot dhateng. Lajeng hal-hal yang sangat perlu diperhatikan malih nomor 8 hendaknya berkenan menjelaskan kepada murid tentang fadilahnya belajar Al-Qur'an supaya murid itu tambah semangat. Ayat qurahu fadilatan dzalika liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi rutbatihi. Jadi fadilah ngaji Quran niku napa? Nek disampaikan karo Mbak Dilah ngaji Quran rumah terus ya rumah rambut. Nah, katanya banyak sekali fadilah-fadilah daripada sing diraosake Pak Direktur sakniki rumah Quran. Ya alhamdulillah. Bangun sakmene katae niku kula jaman biyen diangen-angen kupat. Lah mboten nonton angen-angen kupat apa ya? Ning ngatane ya kuat.
sansaya bleber tekan ya niki termasuk disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, niki nggih berkah saking hormat datang tabarukan datang Al-Qur'an. Nggih. Dan niki saking tekate beliau. Pondok ra tau kok malah duwe pondok niku. Niki karena napa? Yen tekate kepengin untuk fadilah Al-Qur'an. Jadi terkadang tidak orang yang berilmu yang lebih utama itu, tapi orang yang menghargai ilmu ini yang kadang-kadang mendapatkan fadilah ilmu tersebut. Memang ilmu itu ilmu ain, istiqaqul ain min ainiyin. Ain itu tercetak dari lafal iliyin. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Ning ndi wong ndek ilmu niku dhuwur derajat, luwih-luwih ilmu agama. Ora usah calon presiden. Wong ndek ilmu niku diparani presiden. Wong sing ilmune dhuwur tenan lho nggih. Ana ilmune acak-acak ngenten wis ya sak cilik-cilik terus ngono. Lah nggih. Istiqaqul ain nggih. Wong ndek ilmu berilmu derajat tinggi. Ning ndi kok sing mulyakno niku pejabat ngambung tangane wong sing ndek. Lah ora kok ulama sing ngambung tangane, bahkan nek ana wong alim kok ngambung tangane pejabat didukoni kalian aku. Ono sing jauh sepertelon imane lenyap. Ono pas macam-macam. Memang penguasa sih. Mulanya yang mriki juga dikatakan dening sinten iki ketika napa niku wonten sejarah niki ketika Imam Malik diminta oleh napa niku Salman napa niku ya Allah oleh Raja Harun Ar-Rasyid jenengan kersa mara jenengan mestinya piwangi kita kerajaan ngoten lho. Ci, dan Imam Malik ngoten iki. Lah kon lakon mulang anak kuat. Jari Imam Malik penak mau. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu pemilik ilmu itu didatangi bukan mara. Ngoten. Jadi ini tamparan keras untuk para privator. Imam Malik ketika berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Seperti itu. Jadi para muridin ini do ngarepake ilmu teng nyambung datangnya ke ya anut aturane yang karena memang untuk bisa mencapai ilmu Quran di sini juga ada aturannya kan seperti itu. Nah, ini Imam Malik kan bila ilmu itu sangat mahal sekali. Pemiliknya akan mempunyai derajat yang tinggi yang tinggi. Wa istiqamah bil latif. Lamin itu sangat lafal latif. Mulane wong ndek ilmu niku mesti lemah lembut. Omongane penak nabu terkasar-kasar men mergo ngerti lah. Cek kasar ceramah ngomong terus ini hobi rumangsane iku wong iku ya pangeran iki wong dhewe kadang-kadang ana wong dituntut jenengan kudu paham. Kok kadang-kadang kok wangele ngoten. Jane bocah iki ya kepengin apik. Tapi delalan iki ora pati kuat nang nafsu. Lan menapa ana wong rapati apik ya didongakno muga-muga apik. Mula kemutan wae nggih. Ngelokno wong iku padha karo ngelokno sing gawe. Malak-malak kok ya padha karo malak-malak sing gawe. Ngoten niku pernah dongake mawon Gusti. Ketika kita berdoa yang qalbal qulub wahai yang menggerakkan hati. Niku sinten sing gerakna hati? Sinten sugihna?
Allah. Jadi sesekali dibalik nomor ini sesekali loh Pak, ini sesekali dan itu ilmu hati aja ilmu lainnya. Ilmu lainnya berubah sampean. Karena orang santri nyolong mangise kiai. Tonggo niku malah tonggone kiai. Dintani kalau kiai ini ngisor itu. Gua sak karung medun. Walau sak kiai ini dikasih kurang ya agama tapi iki wite sapa kok bisa ambil kok unduh ngene iki nek kono sing duwe nek dikeki kuwi iki nek duwe pangeran aku wis njaluk pangeran aku ya ora ana wong sing laku coba dilakokno pangeran menah sampeyan sing sabar sampeyan sing sabar betul sing jipuk apa kowe ape ngamuk karo pangeran. Ya ini malah konsak. Ya ini mumet sesuai cegatne, njupone. Serakakan ngamuk keplaki mau. Kalau dia ini konflik sing sabar ya keplaki pangeran. Ini salah dalam pemahaman. Hati niku wilayah hati. Jadi sosok disampaikan bagaimana fadilahnya. Wa istiqaqul mim minal mulk. Berarti nak mim kecetak satu lafal mulk artinya raja. Wong di ilmu niku ya kaya raja. Ning ditinggal kaya raja. Niku wong iki. Panggonane khusus, waktunya khusus, nopo-nopo dikhususkan. Karena orang itu sangat mempunyai ya baru ilmu bukan uangnya tapi ilmu. Lana ilmu ini luar biasa, pemiliknya orang luar biasa, orang yang memuliakannya juga akan menjadi luar biasa. Nanti selalu diberikan fadilah-fadilah ilmu. Lana Allah ja'ala ilmu al-fa'asubatil amaliyah. Nanti Allah menjadikan ilmu itu lebih tinggi daripada sifat-sifat yang lain. Ilmu semuanya berdasarkan mulane katakan Sayyidina Ali al-ilmu kasyajarah wal amalu kasamarah. Ilmu itu ibarat pohon, sedangkan ibadah ibarat buah. Mulane nak ora bakal ana buah nek ora ana pohon. Kali-kali berbuah dulu ana pohon iki. Nah, katanya buah nopo. Buah kalau orang wite itu buah nopo? Buah-buahan. Nah, begitu amalia rono ilmu nih ya amalan. Besok suargone suargone. Lagi orang wite kok metu buah. Nah, sangat penting sekali ilmu itu. Yang nomor 9, peduli terhadap kemaslahatan murid dan kebaikan mereka sebagaimana yang peduli terhadap anak kandung dan diri sendiri. Ayahnu ala talib wa ya'tani bi masalih ka'intinai bi masalih waladi wa masalih nafsi. Sangat peduli terhadap maslahahnya murid. Jadi perhatian ini. Yahnu perhatian. Senang, yahnu senang. Ya'tani i'tana perhatian. Sok kata kok piye le ngapal kene wis piye. Nah niki. Piye le ngapal kene. Jadi buatlah kedekatan. Ojo seandainya tidak bisa diundang, tidak mengundang namanya itu lebih baik nak zaman DJ mam yo. Di penting itulah memang anak didiknya ya. Itu dari panggilan saja sudah menunjukkan satu kedekatan tersendiri, kasih sayang. Cara ning demak nang cara sedang ya cong. Cara sarang ya cong. Macam-macam lah panggilan sing membuat bisa menjadikan sebuah kedekatan. Jadi betul-betul menunjukkan satu perhatian. Wong niku nak merasa diperhatikan nggih itu.
Santri itu nak merasa diperhatikan juga akan berbeda. Dia akan punya rasa malu, nak setoran nggak sholat, karena merasa diperhatikan. Tapi nak cuek-cuek mau, sami mau nasi. Jadi ada kedekatan di situ karena memang ada perhatian saking seorang kasat kepada santri. Perhatian yang nakok-nakok kebaikan ini wis 3 tahun angin kita. Jadi misalkan kita bisa perhatikan mana yang misalkan kan dari beberapa misalkan murabi 10 orang, 11 orang kan tahu mana yang lemah, mana yang kuat. Nah, ketika yang lemah itu banyak diperhatikan juga akan menjadi kuat karena tergantung pada kembali ke hatinya mereka. Agar mereka itu kuat hatinya, ya insya Allah kuat apalagi. Seperti itu. Jadi kadang orang kan berbeda pada sifat kelemahan dan kekuatan. Ono sing wis kepengin banget tapi ini terbatas dengan lesannya. Nah, seperti itu. Ketika kita ada perhatian, mereka juga akan serius dalam belajar. Ya kados dene kita rumah tanah dhewe. Lah kula dereng nate di anak kan. Nah, misalnya ya umum durung di anak kan ya. Rumangsa di anak wong itu dianggap kayak anak itu. Koyok bahkan wa masolih nafsi. Koyok perhatian datang kebaikannya apa ya Mbak. Nah, seperti itu. Karena Mas Doso mencintai kebaikan bagi murid sebagaimana mencintai kebaikan yang diterima diri sendiri. Ayyuhibba lahu ma yuhibbu nafsi minal khair. Jadi pamane anten murid niku duweni kelebihan apa, nampa kelebihan apa, mempunyai kebaikan apa, kita itu bahagia, kita itu senang seperti kita merasakan hal itu kepada kita. Jadi ketika kita menerima kebaikan itu senang, ya kita malu senang ketika kebaikan itu diterima oleh santri kita. Berarti pamane santri bar nampa apa ape-ape teko wong tuane ya kita melu seneng tenan. Kok upamane hasil teh ngapalake cepet ya kita melu semuanya itu bahagia. Jadi pokoknya mencintai kebaikan bagi murid sebagaimana mencintai kebaikan yang diterima dunia sendiri. Tentang nama sekolah sudahnya tidak merasa sombong, tetapi bersikap tawadhu terhadap muridnya. Allah yata'azama 'alal muta'allimin bal yamilu lahum wa yatawadhu ma'ahum. Jadi seorang guru memang tidak boleh terus melepuk ning santri ini ngoten mboten. Dan kan memang kudune memang tawadhu nih. Ya nopo kadang wonten sih guru sing sok ya aja nanti terkalahkan dengan yo jajane memang guru nek iso santrine luwih unggul tinimbang gurune. Syekh Malik Imam Malik itu remen sangat walaupun dari banyak ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik itu terkadang penerimaan penangkapan Imam Syafi'i itu lebih luas, kadang-kadang seperti itu. Jadi ada khilaf kadang antara Imam Malik kali Imam Syafi'i itu ada khilaf, pertentangan dalam masalah ilmu, tidak masalah. Jadi misalkan kajian yang disampaikan seorang guru, penerimaan santri ini kok beda, tapi di situ bedanya itu lebih luas, tidak masalah. Jangan sampai terus loh, itu malah mau kuliah aku tapi ya jadi dunia santri sama kuliah guru luar biasa. Cita-cita orang tua terhadap anaknya itu wong tua nek pondok agama. Coba ya bapak, coba ya. Kudu luwe dhuwur mali, aja kok malah kowe aja ngumuli bapak. Wah iki malah generasi penerus saya bodoh, saya goblok. Panis goblok anak anak kita. Nanti memang harapannya orang tua itu di mana-mana anak harus lebih pintar daripada orang tua. Begitu kita dalam mengajar. Kadang-kadang santri itu lebih mampu menerjemahkan yang lebih tepat, yang lebih luas daripada yang kita sampaikan.
Jadi ya memang kita ojo nganti sombong-sombong lah. Tawadhu mawon kali aja. Karena tabaruk karo santri juga penting. Itu santri kok salaman sampai nang dewi ampun. Ben duwe kesadaran dari hatinya sendiri lah. Dari hatinya. Dia cuma wayang ngaji disampaikan pendidikan. Pulau dari awal-awal ini tapi yang ini tidak bisa disampaikan di sini. Ini pulau di pondok, di pulau diri. Di pondok pulau itu betulnya santri melanggar aturan itu satu pun tidak ada. Santri pulau tidak tahu ono siji sing melanggar aturan. Ini. Karena apa? Karena tidak ada aturan. Pulau kepengen duwe santri sing orang melanggar aturan. Alhamdulillah satu pun tidak ada yang melanggar aturan sampai saat ini, tidak ada. Alhamdulillah. Wayang ngaji, tapi teknologi bukan oleh mana? Teknologi karena ada program banyak orang anak ini keluar. Wayang ngaji ini aturan ini. Saya bukan ini. Saya. Jadi teknologi pulau caranya dari teknologi. Konten namun, kepala mawon kepala kanca-kanca nih mawon kanca-kanca. Wis bae ngaji mawon. Pengawase nimpun roket aktif pengawas. Kok ngoten? Monggo. Akhirnya ya orang ini kula memang kepingin santri ini banget kepingin kula dirasa wedi nang Allah Ta'ala. Ya ning kiai yo takdim lagi, tapi aja wedi karo kiai wis Allah. Nek wis wedi karo pangeran, insyaallah kiai ini tetep. Ini ada yang itu mboten enten aturan pondok sana, tata tertib tidak ada. Karena memang cita-cita kula aja nanti duwe santri sing nglanggar aturan. Mergo aturan ditulis digawe, memang niatnya dilanggar. Lho nggih, tiwas digawe aturannya kok ora ono pelanggaran kan lucu. Bahkan Allah Ta'ala membuat aturan di surga itu hanya satu tok, wala taqrabu hadis. Mungkin tak dilanggar betul. Aturan mau siji tok, liyane ora ape kuyuran ape lapo-lapo swarga warepmu nabi. Monggo terus. Siji tok aja. Lu siji tok ya dilanggar, meneh aturane sampean jetrek. Tapi di sini tetap diadakan. Tarbiyah. Kula nggih usul pemane lama kula usul tetap kula kenanane. Menake. Harus ada. Karena memang syariat itu belakang. Ingin sampai malah ini surau usahasan kula mboten mau ditangke yang lain. Jangan duwe cita-cita padha aja. Lawan gak aturan. Kajeng mawon kula melu ndamel aturan kajeng terus warga kajeng ndamel aturan kula selalu dijak musyawarah. Dan saya ya usul seperti ini. Gitu. Tenang ini kan mau nekat ngawur. Nah, karena memang di tempat saya juga banyak yang besar, gede yang besar waktu aturan. Memang harus ada, sebetulnya harus ada. Harus ada. Jadi pokoknya kalau saya mesti kayak ini mesti. Tahu dulu saya kerja. 12 hendaknya mendidik murid dengan adab-adab yang mulai secara bertahap. Ayyu'adzibal muta'allim ala tadrij. Tadrij itu mudah bertahap. Step by step. Terus bil adab as-saniyah, mulia, adab yang mulia. Jadi mendidik santri. Ya pakai ngaji memang harus tegap ngaji. Jadi santri ini nak sering dijak ngaji, sering dijak. Suwe-suwe kepangen ya sing ngaji itu ngandani lewat ngaji tenang. Ngaji lewat ngaji. Jadi memang guru harus mendidik, memberikan adab. Ya sithik-sithik mboten kok terus kudu blek kabeh mboten. Sithik-sithik nggih mulai mungkin memberikan pendidikan santri dari
bertabaruk kepada guru. Kalau ada guru, kula nggih menyampaikannya hanya lewat ngaji. Di guru lewat, ya santri ya coba ayo sama guru lewat. Itu memang salah satu ciri khas pondok pesantren atau pondok seperti itu. Memang nggak bisa disamakan dengan sekolah karena memang pendidik dengan pengajar sangat berbeda. Nah, di sekolah itu wonten guru sing dibantah, santri dibantah, siswa kan wonten itu sekolah. Malah kalau diceritani guru tenggene sekolah Bani Muslim cedak ini kula yo dungane yen apa. Wah, kula nu bar nyenani wong terus malah sepeda kula nu wis kabeh. Iki wis. Lho iki ana ta siswa-siswane wonten mosok lho kula niku kon malah Pak Arif itu ditantang menyopot klambi kok. Nek menyopot klambi jak delok. Wis ora guna aku ora murid lho ngoten niki pun masyaallah. Padahal sekolah Bani Muslim ini wong Bani Muslim. Anjir ini lumayan ancen ya temen Indonesia khususnya Jawa. Wong ancen muslimnya mayoritas. Kalau menara malih ya tetap wong muslim ya Bani Muslim. Nek untuk sekarang ya Ibnu Muslim harus pokoknya orang Muslim lagi aja ya selumrah. Mulai seorang guru menanamkan adab tidak hanya melalui lisan tapi melalui perilaku lah. Guru itu maringi perilaku. Jadi sekolah ini wonten sing cerita sinten. Jadi wonten santri matolek enak waktu niku bolos mestine numpak bis saking arah Jepara numpak bis saking Kajen arah Jepara kali-kali wayah ditarik kernet bayar niku kernetnya pun kondo terus dibayar nomor berbukai di mantu-mantu tiba-tiba nafek melu numpak bis. Nah, akhlak secara guru kadang-kadang seperti itu. Itu tamparan keras, tapi tidak usah pakai omongan. Nanti terus nonton itu, cara-cara ulama-ulama kuno seperti itu mendidik bukan mengajar. Orang omongan tok ngamu, ketemu BK itu, tapi seorang BK itu punya wibawa berat, wibawa yang tinggi, ya karena mungkin dia sendiri tidak. Jadi uang ngamuan itu justru hilang wibawa nih. Uang ngamuan itu justru uang itu akan lebih cenderung mengikuti orang yang nopo niki dia itu kagum daripada dia itu takut gitu. Daripada dia tapi dia lebih mengikuti orang yang dia kagumi daripada orang yang dia takut. Kadang-kadang dia takuti malah digerumungin yang bunyi. Seperti itu. Jadi hendaknya punya adab menjadi seorang pendidik. Dan yang nomor 13, selalu semangat dalam mengajar dan mementingkan aktivitas mengajar daripada kepentingan pribadi. Wah, ini sih memang sulit ini. Jadi semangat mengajar haris ala ta'limihi mu'thir. Jadi daripada semangat itu sampai urusan pribadi ini mau kecil-kecil demi santri, demi dalam memberikan pendidikan. Dan jenengan betul sampai itu tak wangi ini terus itu kok ono hasil apa aku nyambung misalkan seperti itu. Loh, janji Allah tidak akan pernah meleset daripada janji ini menungso. Janji Allah tidak pernah meleset. Ini tak patahkan. Ya, kadang-kadang urusannya dewi mawon potong-potong sebab memberikan pendidikan yang baik, memberikan pengajar. Betul-betul dipentingkan saestu santri ini. Nanti berharap punya hasil. Dan yang ke-14 ketika mengajar menikah fokus dan mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran.
Di antara hal yang membantu supaya fokus itu HP aja digawa kelas. Mosok ngajar karo klangking-klangking jawab SMS dan anu rapati yo gathuk niki nggih sampeyan nawati ngendikane kados ngoten ayyubar qalbahu fi hali julusi min al-asbab syaghilah. Wahai segala sesuatu yang menyebabkan dia hilang fokus ning gene ngajar ditinggal Mas. Mergo HP niku kabar sing macam-macam. Kadang-kadang ngilangno kefokusane kita memberikan pendidikan. Jawab WA, jawab SMS itu kan ngilangno kefokusan kita. Jadi memang artinya kosong, belum memang khusus ganti pendidik. Dan yang nomor 5, hendaknya menjaga sikap ketika mengajar. Duduk dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Ini ayasuna bi yadai fi hal iqra'il mathu'ani. Niku wa ainihi. Ngoten nggih. Jadi ngrekso tangane ya kan menjaga fi hal iqra'. Tangane iki anil abas direkso aja dolanan. Ngoten. Wa ainihi dan matanya antafi binadri fi min ghairi hajat sing ora mau butuh ini. Jadi wa yaqutu ala taharatu mustaqbilal qiblah. Usahakan saat mengajar itu posisi kondisi suci dan menghadap kiblat. Jadi menjaga sikap. Ojo mulang karo dolanan HP. Tangane dolanan karo PDB pribadi karo wilayah. Yo walaupun niki pun lesan, napa niki lesan pun apal, pemenang dengan dalam mengajar sok niki nyimak ngoten kan membosankan nggih. Menyimak ini bosanke. Terus kono maca dengan nyimak dengan dolanan HP, nah ini tidak etika yang benar. Maka ketika ada di saat santri sedang fokus, jenengan hendaklah ikut fokus. Tapi santri ini mikir setoran itu luar biasa. Jadi jenengan harus melu nyimak fokusnya lah, melu nyimak ngoten lho. Dadi ora sak sampe dhewe mboten walaupun jenengan sudah. Jadi kersane pun antara guru dengan santri itu betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah. Jadi memang tidak banyak yang saya sampaikan. Intinya pun bikin itu hanya yang pertama, kita memang mendatangi daripada perintah Allah Ta'ala sebagai makhluk. Apa saja yang menjadi perintah dan tugas dari Allah untuk kita jalankan semaksimal dan semampu kita. Yang kedua, diniati berinvestasi. Setidaknya ketika Rasulullah menyampaikan au ilmin yuntafa'u bih, setidaknya kita punya investasi. Jadi diniati saestu ada ilmu yang sudah kita salurkan ke banyak orang. Tidak ada harapan apapun kecuali mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu mau. Jadi etika tentang belajar dan mengajar ini sampun nopo ketulis dalam nopo niki istiaipun atau karanganipun para alim. Kalau sampai akan ingkang menika saking tibyan ingkang menika saking adabul alim wal muta'alim Hasyim Asy'ari yang menika saking Syekh Yahya An-Nawawi. Terus panjenengan silahkan dipelajari lagi, diangen-angen, mungkin mawon wonten manfaat, wonten barokah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira.
واخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك يا رحمن الدنيا والآخرة اقضي حاجتنا في الدنيا والآخرة وأقضي أمورنا في طاعتك ومحبتك ورضاك. نور قلوبنا بنور العلم والهداية وثبت في قلوبنا ثبوت الإيمان بالرسول. يا الله يا ربنا افتح قلوبنا فتح العارفين واخرجنا من ظلمات الجهل. اللهم يسر 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 ولا تعسر في أمورنا وملكنا الدنيا والآخرة. صلنا يا الله سلمنا عن الطاعون وسلمنا عن القرآن وسلمنا عن إفرنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.